morning, parts of Southern California still burning. Overnight, a new fire growing near San Diego. Flames from the border fire spreading in a remote mountain area, burning through over 800 acres. Strong winds and bone-dry conditions in Southern California help fuel the flames of two new wildfires. A searing blaze took off from many in North County, where several fast-moving brush fires engulfed the hills overnight. Rakyat Amerika Serikat masih belum bisa keluar dari penderitaan hebat akibat bencana yang terus menimpa. Negeri Paman Sam tersebut masih terus dihujani bencana bertubi-tubi hingga saat ini. Terbaru, negara adidaya ini tengah menghadapi situasi pelik dengan ancaman hujan beracun. Anehnya, Donald Trump justru menahan bantuan yang membuat rakyat Amerika semakin menderita. Cetak Gol coba merangkum bencana Amerika Serikat yang semakin parah sebagai berikut. Titik api semakin meluas sampai ke San Diego. Kebakaran lahan di Los Angeles yang terjadi sejak 7 Januari lalu belum kunjung mereda. Api justru terus meluas, menghanguskan ribuan rumah dan puluhan ribu hektar lahan. Bahkan titik api saat ini mulai merambat ke wilayah Castaic yang menyebabkan ribuan warga harus mengungsi. Kebakaran baru terjadi pada hari Rabu di sebelah utara Castaic, menghanguskan lebih dari 10.000 hektar dan memaksa ribuan orang meninggal rumah mereka di tengah kondisi kebakaran ekstrim selama sebulan yang melanda California Selatan, lapor LA Times. Kebakaran di Los Angeles juga meluas hingga kawasan San Diego yang berjarak sekitar 200 km di selatan. Di wilayah ini, api telah menghanguskan lebih dari 85 hektar lahan. Angin Santa Ana yang berhembus hingga 164 km per jam diduga menjadi alasan api sampai ke San Diego. Alhasil, pemerintah kota mulai mempertimbangkan langkah melakukan evakuasi. Kantor Sheriff daerah San Diego pada hari Minggu mengumumkan perubahan pada perintah evakuasi dan peringatan yang berlaku untuk kebakaran border 2 di wilayah pegunungan Otay menyusul kemajuan dalam upaya penanggulangan, lapor Fox San Diego. Bahkan kebakaran ini dikhawatirkan bisa mencapai wilayah perbatasan Meksiko. Pasalnya San Diego berbatasan langsung dengan daerah Tijuana, membuat Amerika Serikat semakin gak berdaya. Luasnya kebakaran di kota Los Angeles membuat negeri Paman Sam semakin gak berdaya. Pasalnya kebakaran ini semakin sulit untuk dikendalikan. Laporan dari CBS News menyatakan kebakaran dari Ventura baru bisa dikendalikan sebesar 47%. Padahal api sudah menghanguskan 61 hektar lahan. Di Ventura Country yang berbatasan dengan LA, kebakaran yang disebabkan oleh kebakaran mobil elektrik telah membakar lahan seluas 61 hektar sejak pertama kali terjadi pada Senin malam. Coal Fire mengatakan 47% lahan telah berhasil dipadamkan, lapor CBS News. Selain itu, JP Morgan memperingatkan tentang kebakaran ini yang akan meningkatkan harga penjualan properti. Dengan pasokan perumahan yang sudah terbatas, hal ini dapat mengangkat harga rumah nasional lebih tinggi lagi, mendorong lebih banyak warga Amerika ke pasar sewa dan semakin jauh dari kepemilikan rumah, tulis laman tersebut. Belum lagi kebakaran di Los Angeles membuat devisa Amerika semakin menipis. Pasalnya kota ini menjadi penyumbang terbesar nomor 2 pada perekonomian negeri Paman Sam. Bahkan kebakaran Los Angeles juga disebut membuat para pemadam mulai mengalami gangguan pasca trauma. Dampak ini diungkapkan oleh Hugo Catalan Jr. Saya selalu memberitahu petugas pemadam kebakaran bahwa Anda mungkin tidak mengalami PTSD, tetapi Anda mungkin mengalami beberapa gejala kejadian pasca trauma, ujar Direktur Layanan Kesehatan Pemadam Kebakaran Los Angeles tersebut. Buat kamu yang hobi main mini soccer, tim Cetak Gol mau rekomendasiin sepatu kece dari Orthoshake. Cek langsung di bawah ini. Bikin keuangan Amerika semakin menipis. Bencana bertubi-tubi yang menimpa Amerika bikin keuangan mereka semakin menipis. Tragedi mengerikan tersebut mencatat sejarah sebuah bencana dengan kerugian terbesar di dunia. Negara adidaya itu sudah kehilangan lebih dari 250 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4 kuadriliun rupiah. Gak heran kebakaran besar itu menghancurkan banyak fasilitas mewah milik Amerika Serikat. Pasalnya lampu jalan, pusat rekreasi, dan perpustakaan umum hancur lebur akibat kobaran api. Selain itu, infrastruktur seperti sanitasi dan gedung-gedung publik juga ikut menjadi korban. Ini adalah perkiraan awal. Perkiraan itu kemungkinan akan bertambah, ungkap pejabat administrasi LA, Matt Szabo. Amerika Serikat membutuhkan waktu lama untuk bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi ini.
Bahkan Donald Trump yang baru saja dilantik harus menghadapi tantangan dampak ekonomi luar biasa. Salah satu peneliti Amerika Serikat yaitu Joseph Kane membagikan pandangannya terhadap tantangan di era Trump. Menurutnya, pemerintah Amerika Serikat harus bisa mengambil sikap untuk memperbaiki krisis. Sudah tentu perencanaan yang bersifat proaktif, manajemen resiko dan investasi sarana, ini semua adalah langkah-langkah yang menurut saya harus dipertimbangkan oleh para pemimpin lokal, negara bagian dan juga federal, ungkap Joseph Kane. Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat masih mencari berbagai cara untuk bisa memadamkan api yang terus berkobar. Salah satunya dengan program rekayasa cuaca yang bisa membuat hujan buatan. Namun rencana itu juga berpotensi melahirkan krisis baru untuk keuangan negeri Paman Sam. Pasalnya proyek tersebut telah menelan dana sebesar 290 juta dolar Amerika Serikat. Ancaman hujan beracun mengintai Amerika Serikat. Selain kebakaran hutan, Amerika juga sedang terancam bencana lainnya yang lebih mengerikan. Negeri Paman Sam saat ini tengah dilanda kekeringan karena intensitas hujan yang menurun. Pemerintah pun segera melakukan rekayasa cuaca untuk mendatangkan hujan. Bukannya membawa berkah, wilayah California malah diguyur hujan yang membawa abu beracun. Alhasil pemerintah dibuat panik dengan petaka anyar yang segera menimpa warganya. Pasalnya guyuran air beracun bisa membuat masyarakat California terjangkit berbagai penyakit. Mulai dari penyakit seperti sesak napas sampai dengan infeksi saluran pernapasan akut. Selain itu, hujan beracun ini bisa membuat krisis air bersih di Amerika semakin parah. Seperti diketahui, Amerika sendiri sedang dilanda krisis air bersih sejak bulan September lalu. Paceklik ini kemudian diperparah dengan kebijakan aneh pemerintah California. The Golden State diketahui enggan membiarkan air bersih mengalir demi menjaga lingkungan. Gak heran kebijakan ini mendapat kecaman langsung dari Donald Trump. Kami akan ke Los Angeles dan melihat dampak kebakaran. Saya merasa heran pemerintah California tidak membiarkan air mengalir dan entah mengapa kebakaran itu masih terjadi, kritik Trump. Sementara itu, Tracy Parks khawatir hujan beracun ini bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Saat hujan turun, air yang beracun tersebut mengalir ke selokan, saluran pembuangan air hujan, hingga akhirnya mencemari pantai-pantai kita, ujar anggota Dewan Kota Los Angeles ini. Keputusan aneh Donald Trump buat rakyat semakin menderita. Bencana yang menimpa Los Angeles justru nggak mendapat perhatian khusus dari Donald Trump. Presiden baru Amerika Serikat ini malah baru menyambangi wilayah bencana setelah dilantik. Padahal para korban sudah sangat mengharapkan bantuan dari Trump sebelum dilantik. Selain itu, para pejabat Los Angeles juga terus mendesak Trump untuk menjenguk para korban. Meski akhirnya melewat ke LA, pria berambut pirang itu nggak berhenti membuat gebrakan kontroversial. Bahkan Donald Trump membuat satu keputusan aneh yang merugikan warga Los Angeles. Politikus Partai Republik itu berencana menahan bantuan luar negeri untuk korban bencana. Pasalnya, Trump menuduh pemerintah California sebagai biang kerok terjadinya kebakaran tersebut. Saya rasa kita tidak boleh memberi California apapun sampai mereka membiarkan air mengalir ke bawah, ungkap Donald Trump. Padahal berbagai ahli menentang pernyataan Trump tersebut. Menurut mereka, pemerintah California harus membiarkan sebagian air mengalir ke Samudra Pasifik untuk melakukan desalinasi. Selain itu, Donald Trump juga mengancam akan membubarkan Badan Manajemen Darurat Federal Amerika Serikat. Dia menuduh FAMA gak bekerja baik dan telah menghamburkan uang negara. Selain itu, Trump juga dituduh kabur dari tanggung jawab sebagai presiden. Pasalnya, politikus 78 tahun itu ingin pemerintah LA mengurus masalah mereka sendiri. Saya ingin negara bagian yang menangani bencana. Kami sedang mempertimbangkan seluruh konsep FAMA, ungkap Presiden Amerika Serikat tersebut. Sikat gigi Pepsodent Pro 5, sikat gigi elektrik yang bisa mengkinclongkan gigi. Dapatkan promonya dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan bencana Amerika Serikat yang semakin parah. Bagaimana pendapatmu? Apakah Donald Trump bisa mengatasi bencana ini? Atau justru semakin membiarkan rakyatnya menderita dengan mengurusi kepentingan negara lain? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.